Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun Sayyidul Qawlaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbi wa min ajami Ya Rabbi Mustafa Nabi Muhammad Waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب والأنصار من تبعهم هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga dengan izin Allah kita bisa berada di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang obat hati yang sekarang alhamdulillah pertemuan ke-19 kita akan masuk pada obat hati yang berikutnya. Obat hati yang ke-7 yaitu istiqamah. Istiqamah ini adalah satu kalimat yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang asal mulanya dari bahasa Arab. Jadi banyak kosakata bahasa kita, bahasa Indonesia itu diambil dari kosakata bahasa Arab. Nah, salah satunya adalah istiqamah, yang dalam bahasa Arab ini dia merupakan satu kalimat atau satu kata yang kalau kita belajar ilmu shorof itu diambil dari wazan atau format. Wazan itu artinya timbangan ya, tapi kita anggap formatnya itu dari istaf'ala. Kita belajar sedikit lah shorof. Istaqama, istaf'ala itu timbangannya sama. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata istaf'ala, format istaf'ala itu akar katanya dari fa'ala. Berarti kalau istaqama asal katanya qoma, kemasukan alif, sin, ta. Kalau dalam bahasa Arab ada satu kalimat kemasukan alif, sin, ta, maka maknanya banyak. Makna yang pertama artinya tolab, meminta. Misalnya apa? Istighfar. Itu dari kata ghafara, kemasukan alif, sin, ta. Jadi istighfar. Yang bentuk masdarnya adalah istighfar. Apa itu? Meminta ampun. Kalau ghafara mengampuni, kalau ampunan gufran atau maghfirah. Maka kalau dimasukkan alif sinta jadi istighfar, istighfar, minta ampun. Termasuk istabhama dari kata fahima, memahami. Hasil dari memahami fahmun, pemahaman. Minta supaya diberikan pemahaman, istabhama, istifham. Itu bahasa Arab begitu cara belajarnya. Yang kedua, maknanya kalau ada alif sinta itu artinya sayrurah, dia menjadi. Misalnya istahjara, istahjara. Asal katanya hajara, batu. Kalau jadi istahjara menjadi batu. Atau istaksada, asalnya asad. Asad itu artinya macan. Istaksada menjadi macan. Itu bahasa Arab begitu. Makanya bahasa Arab termasuk bahasa yang sulit dan bahasa yang paling mencakup semua apa yang diinginkan oleh Allah. Itu bahasa Arab. Makanya Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau bahasa lain nggak bisa mencakup apa yang menjadi keinginan Allah. Dan yang ketiga adalah membenarkan atau meyakini. Kalau ada kata istakrama, itu akar katanya karoma. Karoma itu nanti muncul kata karim. Kata karim itu adalah orang yang mulia. Kalau saya bilang istakrama, dia membenarkan bahwa orang itu adalah orang mulia. Kalau saya bilang istakramtuhu, saya menganggap dia sebagai orang yang mulia. Itu bahasa Arab. Dan masih banyak makna dari kata istafal. Nah, dari kata ini muncul istaqamah. Dari kata qoma, yaqumu, qiyam. Apa artinya itu, Pak? Qoma, qiyaman, wa qu'udan. Qiyam itu diri, lurus, qiyam. Sama dengan i'tadala, itu qoma. Sama dengan qoma itu artinya bangun. Qoma min naumihi, bangun. Qum fa'andir, ya ayyuhal muzammil, qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangun. Fa'andir, berikan peringatan. Sudah kata qama, yaqumu, qum. Kemasukan alif sinta, istaqama, maka artinya menjadi lurus. Menjadi berdiri, tegak. Maksudnya apa? Ya lurus jalannya, nggak bengkok-bengkok, lempeng.
terus-menerus. Itu namanya istiqamah. Dari kata itu muncul kata istiqamah, bentuk masdar dari kata istaqam. Istaqama yastaqimu istiqamah. Tambahilah huruf tak marbutah jadi istiqamah. Yang dalam bahasa Arab di dalam kitab-kitab tasawuf itu disebutkan adalah usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala secara konsisten. Artinya apa? Terus menerus. Tidak terputus, itu namanya istiqomah. Kalau Anda ngaji, ngaji terus, nggak terputus-putus, itu namanya istiqamah fit ta'allum. Istiqomah di dalam belajar. Dan tidak berubah terus-menerus. Itu istiqomah. Makanya istiqomah penting. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan dan perkataan yang kita ucapkan, istiqomah penting sekali. Kenapa? Karena yang membuat orang terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah itu istiqomah. Anda zikir, tapi zikirnya enggak istiqomah, Allah enggak akan muliakan Anda. Anda ta'lim, belajar, tapi enggak istiqomah, Allah enggak angkat derajat Anda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang beriman dan orang yang nuntut ilmu, yang diberikan ilmu. Tapi yang istiqomah, yang terus-menerus enggak berubah. Makanya istiqomah fil ibadah penting. Istiqomah fi fi'lil khairat penting. Dalam melakukan kebaikan itu penting. Dan di dalam riwayat-riwayat banyak diceritakan itu, Pak. Di antara yang mungkin saya akan ceritakan untuk memotivasi kita adalah seorang yang bernama Abdullah ibnu Maktum. Kita sering dengar nama ini, Abdullah ibnu Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta. Yang dari beliau turunlah surat Abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Nabi bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Siapa? Abdullah ibnu Maktum. Kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling? Karena Nabi saat itu secara manusiawi dia sedang menghadapi para pembesar-pembesar Quraisy. Kalau seandainya mereka ini masuk ke dalam agama Islam, maka itu akan memberikan pengaruh terhadap penyebaran Islam. Jadi, untuk bisa Islam tersebar dengan bagus, dekati kekuasaan. Dekati orang besar. Itu strategi Nabi saat itu. Datanglah Abdullah ibnu Maktum. Dia cuma ingin nanya, tapi momennya nggak tepat. Nah, secara manusiawi, Nabi merasa ini akan mengganggu dia secara manusiawi. Dan itu wajar, karena Nabi adalah manusia. Tapi Allah tegur. Bermuka masam saja, lalu berpaling tidak meladeni pertanyaan dari Abdullah ibnu Maktum, Allah tegur. Kenapa? Karena Nabi akan jadi sampel, contoh. Jangan seperti itu. Maka turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, Abdullah ibnu Maktum ini seorang yang buta. Satu ketika pada saat berada di pengajian Nabi, Nabi cerita tentang persoalan sholat jamaah. Akhirnya Abdullah ibnu Maktum bilang kepada Nabi, ya Rasul, bisa nggak saya diberikan izin? Apa izinnya? Saya ini buta, rumah saya jauh. Kalau saya melaksanakan sholat jamaah dengan yang lain, mungkin saya agak berat. Apa kata Rasul? Kau dengar adzan enggak? Dengar. Selama masih mendengar adzan, maka kau harus bergerak. Akhirnya Abdullah ibnu Maktum, dia berjalan dari rumahnya setiap hari, melaksanakan sholat jamaah di Masjid Nabawi. Ingat, masjid saat itu Masjid Nabawi. Perjalanan jauh, setiap hari sampai sholat subuh dia melakukan perjalanan, sampai kemudian satu ketika, dia terjatuh, kepalanya berdarah. Lalu kemudian tetap dia terus jalan ke masjid. Istiqomahnya luar biasa. Sampai satu ketika, pada saat ketika dia akan jatuh, ada seorang yang menyelamatkan dia, yang mengantarkan dia ke masjid. Diantarkan terus. Sampai dia nunggu, pulang pun diantarkan. Sampai kata Abdullah ibnu Maktum, dia mengatakan, siapa engkau? Abdullah ibnu Maktum kan buta, jadi nggak tahu kan. Siapa engkau? Kenapa engkau melakukan ini?
dan berikan tahu kepada saya biar aku bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya nggak butuh doamu dan kau nggak perlu tahu nama saya. Kata orang itu. Saya ini iblis. Kaget dia. Iblis Pak yang membantu Abdullah ibnu Maktum berjalan ke masjid dan mengantar pulang. Kaget itu Abdullah ibnu Maktum. Bagaimana bisa iblis kan diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia? Seharusnya kau menghalangi saya dong waktu ke masjid. Apa? Kata iblis. Iblis bilang, pada saat ketika engkau ingat nggak waktu kau jatuh, lalu kemudian berdarah pelipismu, itu saya dengar informasi dari langit bahwa setengah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak ingin setengah itu diampuni, makanya saya selamatkan engkau itu. Loh, iblis Pak. Jadi iblis melakukan kebaikan bukan untuk orang lain, untuk siapa? Untuk dia sendiri. Ada orang yang begitu Pak. Dia melakukan kebaikan buat orang lain, tapi bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Itu adalah iblis. Iblis nggak mau Abdullah ibnu Maktum itu jatuh lagi. Karena apa? Kalau dia jatuh lagi, berarti dosanya akan diampuni oleh Allah semuanya. Ini baru setengah diampuni. Kalau dia jatuh lagi, Allah akan ampuni semua. Iblis nggak mau kalau dosanya Abdullah ibnu Maktum itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istiqomahnya dari Abdullah ibnu Maktum. Yang kedua, ada seorang perempuan, ini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali. Kitabnya bagus. Kata Imam Al-Ghazali, dia cerita ada seorang perempuan, Pak. Dia sudah mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis, Palestina. Perempuan ini setiap datang bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, Arba'atun Hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Rajab. Ada Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urutan nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti tambahnya Rajab. Nah, setiap bulan Rajab ini perempuan itu membaca Qul huwallahu ahad. Berapa kali? 12.000 kali. Kira-kira berat nggak, Bu? Berat nggak? Qul hu baca 12.000 kali. Bisa nggak, Pak? Bisa lah, langsung nggak bisa. Satu hari kan? Bisa dari pagi, habis subuh, baca terus, dipotong-potong lah. Itu insya Allah bisa 12.000 kali. Ini adalah zikir rutin yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Setiap bulan Rajab dia baca itu 12.000 kali. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, kalau ingin tahu ini teksnya. Tuh. Saya ambil teksnya. Saya akan bacakan di sini. Halaman 402. Wahukia dihikayatkan. Anna mra'atan fi Baitul Maqdis, ada seorang perempuan di Baitul Maqdis, kanat dia taqra'u kulla yaumin min Rajab qul huwallahu ahad isnatai asyrata alaf marrah. Dia membaca setiap hari di bulan Rajab apa itu? Qul huwallahu ahad 12.000 kali. Wa kanat talbasus sawf. Pada saat dia membaca, dia pakai kayak selimut yang terbuat dari wol. Fi syahri Rajab, pada bulan Rajab. Famarilat, lalu kemudian dia sakit. Wa ausat ibnaha, lalu berwasiat kepada putranya, an yudfana maha sofa. Kalau dia meninggal nanti, itu selimut yang dia pakai pada saat dia berzikir, nanti dijadikan kain kafan, dimasukkan bersama dia di dalam kubur. Itu pesannya. Falamma matat kafanaha fi thiyabin murtafi'atin. Ketika perempuan itu meninggal, anaknya mengkafani perempuan itu bukan dengan kain yang pernah diwasiatkan, yang biasa dipakai untuk zikir. Makanya ada orang tua kita, Pak, orang tua kita pesan tuh, kalau saya meninggal nanti kain ihramnya itu dijadikan kain kafan saya. Pernah dengar begitu, Pak ya? Kain ihramnya. Kenapa? Karena itu nanti bisa memberikan bantuan. Sama dengan yang dilakukan oleh perempuan ini. Fi thiyabin murtafi'atin,
diganti dengan kain kafan yang mahal harganya. Anaknya pakai yang mahal. Namanya anak ingin berbakti, pasti ingin cari yang terbaik. Tapi dia lupa tuh wasiat dari ibunya. Faro'aha fi manamihi, lalu dia bermimpi. Taqulu lahu, ibunya berkata kepada dia, ana anka ghaira diyatin. Saya enggak ridho dengan kau. Dalam mimpinya itu. Li'annaka lam ta'mal wasiyati, karena engkau tidak melaksanakan wasiatku. Fantabaha fazi'a wa akhadha sawfaha liyadfanahu ma'ahu. Lalu kemudian dia terbangun, lalu dia kaget, dia ambillah kain yang pernah diwasiatkan oleh ibunya itu, lalu dia ingin dia masukkan ke dalam kuburannya bersama dia. Lalu dia gali, fanabasha qabraha, dia gali kuburannya. Falam yajida, ternyata jenazahnya udah enggak ada, Pak. Enggak ada ketemu, kaget dia nih. Kemana ini jenazah ibunya? Fatahayar, dia bingung. Fasami'a nidaan, lalu dia mendengar ada seruan suara apa? Amma alimta anna man ata'ana fi Rajab la natrukuhu fardan wahidan. Kata suara itu, tidakkah engkau tahu barang siapa yang menaati kami, kata Allah, fi Rajab, pada bulan Rajab, la natrukuhu fardan wahidan. Kami, kata Allah, tidak akan meninggalkan dia sendirian di dalam kuburnya. Kenapa dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena istiqamah di dalam zikir pada bulan Rajab. Sama kalau kita zikir rutin tuh seperti yang kita lakukan setiap subuh, itu insya Allah akan mengangkat kita. Setiap subuh kita zikir, kemudian habis maghrib kita zikir, habis sholat waktu 5 waktu kita zikir. Rutin itu, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik, kata Nabi, adwamuha, yang terus menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Kita selawat setiap hari 100 kali, tapi rutin. Itu akan memberikan manfaat buat kita. Jangan 1000 kali kita selawat, besoknya kagak. Besoknya kagak lagi. Jadi 100 kali, tapi rutin, terus menerus. Insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, karena istiqomah itu penting dan bahkan menjadi salah satu wasilah yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, maka perlu ada penguatnya. Perlu ada dalil yang memotivasi kita. Kenapa? Sesuatu tanpa dalil lemah. Kalau sesuatu ada dalil, bukti jadi kuat. Kita punya rumah. Dalil yang mengatakan rumah kita apa tuh, Pak? Sertifikat. Sertifikat tuh kuat. Tapi kalau nggak ada sertifikatnya, lemah nggak? Nggak ada dalilnya, ini rumah siapa ini? Rumah saya. Mana buktinya kalau kau ini rumahmu? Ini sertifikat saya, dalilnya, buktinya. Maka sesuatu yang penting harus ada dalil. Nah, dalil dari perintah Allah untuk istiqomah itu adalah banyak di dalam surat ya. Ada sekitar 4 surat atau 4 ayat yang bicara. Nah, salah satunya adalah surat Hud, surat yang ke-11 dalam Al-Quran, ayat 112. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, fi'il amr, perintah. Fastaqim, istiqomahlah engkau, kata Allah. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Barang siapa yang taubat bersamamu ya Muhammad, wa la tadghaw, dan kalian jangan melakukan sesuatu yang buruk. Innahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kata fastaqim itu al-amru lil wujub. Dalam kaidah usul fikih, al-amru lil wujub, perintah ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Artinya apa? Istiqomah itu wajib kita laksanakan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan dalam banyak hadis. Nah, salah satu hadis yang memperkuat perintah istiqomah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan
la as'alu anhu ahadan ghair. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Sufyan bertanya kepada Rasul, ya Rasul, qul, katakan li, kepada saya, apa? Fil Islam, dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan, dan saya tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain kau. Satu saja yang jawab. Apa? Nabi mengatakan, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Katakan, wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, tsumma istaqim, dan istiqomah dalam keimanan. Tapi ingat, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan amalun bil arkan, dengan perbuatan. Anda nggak bisa mengatakan saya beriman, tapi amalnya nggak dibuktikan dengan amalun bil arkan. Anggota badan kita tidak membuktikan iman kita. Makanya orang, Pak, kalau hatinya beriman, tapi tidak diucapin, maka kalau dia meninggal, itu meninggal kekal di neraka. Misalnya dia beriman di hatinya, tapi dia nggak ucapin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah tuh, maka kalau dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan kekal di dalam neraka. Maka perlu an-nutqu bisyahadah, harus diucapin tuh. Maka harus diucapkan dengan lisan kita. Kalau Anda dari non-muslim menjadi muslim, ucapin. Cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, menurut satu pendapat, cukup bisa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nggak boleh dibalik. Itu bisa dilihat di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad. Ada syarat-syarat ketika ingin mengucapkan syahadat. Tapi kalau seandainya seorang cuma ada dalam hatinya iman kepada Allah, tapi dia tidak ucapkan, maka ketika dia meninggal dia akan kekal di dalam neraka. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa istiqomah penting? Kenapa turun syariat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dan kenapa kita harus menjalankan istiqomah? Pertama, ada manfaat yang bersifat spiritual, teologis. Kalau bicara tentang syariat, ada manfaat yang terkait dengan persoalan keagamaan murni, teologis, kalau dalam bahasa akademiknya, atau spiritual. Ada manfaat keduniawian, itu syariat. Jadi kalau Allah turunkan syariat kepada kita, manfaatnya dua. Manfaat pahala, manfaat dunia. Misalnya zakat. Kita keluarkan zakat kita, manfaat akhirat apa? Anda dapat pahala besar, Anda masuk surga. Manfaat dunia apa? Orang yang zakat mengeluarkan sedekah. Orang yang mengeluarkan sedekah banyak manfaat apa? Kalau dia sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Kalau dia punya hajat, Allah penuhi hajatnya. Dan banyak. Kalau bicara sedekah, bahkan bisa membuat umur kita akan dipanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Nah, zakat itu bagian dari sedekah. Ada manfaat dunianya. Salat ada manfaat dunianya. Apa? Sehat. Puasa sama dan seterusnya. Termasuk istiqomah, ada manfaat yang bersifat spiritual, teologis, keagamaan terkait dengan pahala. Yang pertama adalah husnul khatimah dan mendapatkan surga. Dan yang kita minta, Pak, di dalam doa kita harusnya husnul khatimah. Kenapa? Bisa jadi amalan kita banyak yang baik-baik, tapi di akhirnya ditutup dengan su'ul khatimah, hancur semua. Makanya yang perlu kita minta adalah inna nas'aluka husnal khatimah. Minta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, salah satu ayat yang bicara tentang manfaat bersifat atau bersikap istiqomah di dalam perbuatan baik kita adalah ayat surat Fussilat. Ayat 30. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna, sungguhnya, harfu taukid. Alladzina qalu, mereka yang berkata, Rabbuna Allah. Ini memperkuat itu tadi hadis Nabi, atau hadis Nabi memperkuat ayat ini. Mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, kata Allah, yang pertama
manfaat yang dia akan peroleh, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka malaikat. Kapan turun? Pada saat ketika sakaratul maut. Pada saat ketika kita menghadapi sakaratul maut, itu posisi yang paling menentukan di situ. Turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau bersedih, jangan engkau takut. Rahmat Allah akan menimpa kepada engkau. Nah, itu husnul khatimah. Makanya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, istiqomah. Salat istiqomah, mengeluarkan sedekah istiqomah, ikut pengajian istiqomah. Itu yang bisa membuat seorang insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang diminta oleh kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan cuma mati dalam keadaan husnul khatimah, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikan kabar kepada mereka, apa tuh? Bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan karena istiqomah itu. Apa itu surga? Surga itu disebutkan dalam ayat berikutnya, apa yang kau inginkan itu Allah akan penuhi. Itu surga. Apa yang kau minta? Pada saat yang sama Allah akan kabulkan ketika Anda berada dalam surga. Minta tambah istri, Allah kabulkan di situ. Tapi kan nggak mungkin kita minta istri lagi kan, bidadarinya udah banyak, keterlaluan. Kalau masih minta istri lagi di surga kan, udah kasih bidadari masih butuh yang lain kan, lucu itu. Yang kedua, manfaat dari istiqomah yang kedua adalah tidak perlu ada rasa takut pada saat hari kiamat. Karena hari kiamat, Pak, kita semua ini akan takut benar, Pak. Saking takutnya, Anda nggak akan ingat anak Anda. Anak Anda pun nggak ingat Anda. Istri Anda nggak ingat Anda, dan Anda nggak ingat istri Anda. Itu pada saat hari kiamat. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan dirinya, apakah mereka selamat atau tidak. Maka bagi orang yang istiqomah saat itu mereka akan mendapatkan rasa tidak takut dan rasa tidak sedih pada saat hari kiamat. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14, ini ayatnya hampir sama tapi beda redaksi perinciannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim. Enggak perlu khawatir. Wala hum yahzanun. Mereka enggak perlu bersedih hati. Di mana? Di hari akhirat. Siapa yang mengatakan? Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah fil akhirah atau fi yaumil qiyamah. Pada saat hari kiamat mereka enggak perlu khawatir. Semua akan diberikan kenikmatan kepada mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan terhadap apa yang mereka lakukan pada saat di dunia. Buat siapa? Istiqomah. Orang yang istiqomah. Orang yang terus menerus melakukan perbuatan baik dan dia tidak berubah dalam jalan tersebut. Dan yang ketiga, ini secara sosiologis ekonomi. Kalau yang tadi itu bicara tentang balasan Allah di akhirat. Ini di dunia. Apa itu? Anda ingin rezeki yang melimpah, istiqomah. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah. Ini ayatnya berubah ini. Nanti dicek di surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dalam surat Jin ini berubah ayatnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala tariqah, kalau seandainya mereka istiqamah 'ala tariqah, di jalan yang baik, yaitu jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan kepada mereka apa? Ma'an ghadaqa. Kata ahli tafsir mengatakan yang disebut dengan ma'an ghadaqa itu adalah rizki yang melimpah. Kalau dilihat dari air, ma'an itu air. Air yang berlimpah ruah. Tapi yang dimaksud dengan air ini adalah rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Anda ingin mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah,
Dan rezeki itu jangan diukur dengan uang, kesehatan, anak, kenyamanan, ketenangan hidup. Itu rezeki dari Allah. Maka salah satu caranya kata Allah, tip dari Allah adalah apa? Istiqamah. Nah, ada satu cerita diceritakan oleh Nabi ini, dan hadis ini adalah hadis populer, hadis yang masyhur. Syaka rajulun ila Rasulillah. Syaka itu artinya mengadu, mengeluh. Ada seorang laki-laki mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Al-faqra wa dhiqal ma'isha, tentang kemiskinan dia dan kehidupan yang sulit, yang sempit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepada orang itu, "Idza dakhaltal bait fasallim." Kalau seandainya engkau masuk ke dalam rumah, ucapin salam. Itu tip dari Rasulullah. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, masuk ke dalam rumah, kata Nabi, fasallim in kana fihi ahad. Kalau di dalam rumah itu ada orang. Itu kata Nabi. Wa illam yakun fihi ahadun, kalau seandainya tidak ada orang, fasallim alayya. Ucapkan selawat kepada saya. Misalnya kita masuk rumah nih Pak. Ada istri kita, ada orang tua kita, ada anak kita, ada kerabat kita. Assalamu alaikum. Itu kalau ada orang. Kalau nggak ada orang, bisa mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Salam kepada engkau wahai Rasulullah. Itu namanya fasallim alayya. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Nabi, waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Baca surat Qul Hu 1 kali. Kita laksanain enggak Pak itu, Pak? Ngelaksanain enggak? Kayaknya enggak ada ini. Nah, ini sekarang laksanain, Pak. Kalau ingin dapat rezeki, yang ngomong bukan saya, ngomong Nabi. Nabi nggak mungkin bohong. Tapi istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya sama aja. Istiqomah terus-menerus. Masuk ke rumah ada orang, assalamualaikum. Tidak ada orang, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 1 kali aja. Kalau yang tadi ibu-ibu baca 12.000 kali, saya nggak yakin Bapak sanggup. Kenapa? 12.000 kali Pak, 100 kali aja setengah mati. Ini 12.000 kali, saya nggak yakin sanggup. Tapi kalau ada waktu, coba aja. Ingin buktikan, coba di bulan Rajab. Bulan mulia ini bulan apa sekarang? Dzulhijjah. Dikit lagi Muharram. Habis Muharram? Apa itu? Dikit lagi tuh Rajab tuh. Dikit lagi. 3 bulan lagi Rajab. Nah kalau sudah bulan Rajab, cobalah dari awal, kalau bisa puasa. Apalagi kan tradisinya Bang Haji Arif ini kan puasa ini. Rajab, Ramadan, Syawal itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 30 kan. Puasa terus, tambah dengan Sittan bin Syawal, dia tambah dengan sunnah yang lain kan. Coba itu dibaca. Qul huwallahu ahad 12.000 kali. Kita ingin lihat. Kalau saya nggak mampu Pak. Karena banyak kerjaan saya itu, nggak mampu saya. Nah kalau seandainya yang mungkin banyak waktu luang, coba aja. Habis subuh, kira-kira berapa kalau dibagi 12.000 dibagi 5. Sholat kan 5 kali tuh. Jadi berapa tuh? 12.000 dibagi 5 berapa tuh? Berarti habis 1.000 kali lah. Berapa kali sih? 5 kali 2.000 kali lah, 2.000 kali. Kulhu 2.000 kali setelah sholat. Berarti kalau 10 kali, 10.000. Tinggal tambah lagi 1 waktu, 2.000 kali. Siapa yang mau coba buktiin nanti lapor ya. Hasilnya gimana? Kalau saya nggak sanggup saya. Nah, Nabi mengatakan, waqra qul huwallahu ahad maratan wahida, baca kulhu 1 kali, fafa'ala rajul, orang itu ngelaksanain. Ya, karena gampang kan? Ya cuma 1 kali aja baca kulhu. Gampang itu. Fa'adarullahu alaihi rizqa. Maka Allah kemudian limpahkan kepada dia rizki hatta afadha ala jiranihi. Sampai rizki itu bukan cuma diperoleh orang itu, tetangganya pun dapat. Tetangganya pun
mendapatkan limpahan dari rezeki akibat perbuatan dari orang tersebut. Nggak sulit kalau ini nih. Masuk ke dalam rumah, ada orang ngucapin salam. Kalau tidak ada orang ngucapin assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu baca kulhu berapa kali? 1 kali. Bukan 12.000 kali, Pak. 1 kali. Kalau 12.000 kali, Bapak belum duduk itu sudah mati. Belum duduk udah mati itu, Pak. 12.000 kali. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah kaifa nakunu mustaqimin? Bagaimana kita menjadi orang yang istiqomah? Kalau kita bicara tentang how dalam bahasa akademik ya, bagaimana? Itu biasanya ada kognitif, afektif, Pak. Itu bahasa orang akademik. Pertama pengetahuan, yang kedua perilaku. Itu harus connect tuh. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengubah perilaku kita, maka salah satunya adalah menghubungkan antara kognitif, maksudnya adalah pengetahuan Anda dengan afektif, dengan perilaku Anda. Makanya yang pertama yang harus Anda pahami adalah Anda harus paham tentang persoalan istiqomah itu penting apa enggak. Kalau ternyata dia penting berdasarkan wahyu Allah, laksanakan. Dan harus paham juga manfaat-manfaat dari istiqomah. Makanya kalau nggak ngaji, nggak tahu. Jadi harus ngaji. Atau membaca buku. Atau membaca kitab-kitab. Baru paham. Bagaimana istiqomah itu menjadi wasilah yang membuat orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Akhirat dapat surga. Pada saat hari kiamat dia dimuliakan oleh Allah. Pada saat sakaratul maut dia mendapatkan husnul khatimah. Itu manfaatnya. Di dunia Allah akan kasih rezeki yang melimpah karena istiqomah dia. Kalau kita tahu ini bagus dan ini penting, maka laksanakan. Itu namanya kognitif. Pengetahuan, ma'rifah. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge, pengetahuan. Itu penting. Makanya untuk mendapatkan pengetahuan, belajar, membaca, dan melihat di sekitar kita. Makanya kata Allah, orang yang belajar, itu orang yang mendapatkan kemuliaan. Bahkan kalau ingin masuk ke surga, dimudahkan ke surga, itu belajar. Man salaka tariqan li talabal ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah kasih mudah dia pada saat ketika masuk ke dalam surga. Ini ilmu. Dan ilmu yang menentukan perbuatan kita bagus atau tidak, harus dengan ilmu. Yang kedua, niat. Luruskan niat. Bahwa niat kita hidup di dunia ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Itu harus ditekankan. Karena untuk Allah, maka semuanya jadi baik nih. Kita nyari uang untuk Allah. Lalu diberikan nafkah kepada anak istri kita, dapat pahala. Karena untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang mencari rizki atau bekerja karena Allah untuk menafkahi anak istrinya, kata Nabi, lalu kemudian dia sore hari istirahat. Setelah selesai kerja dia istirahat. Kata Nabi, amsa maghfuran lah. Dia istirahat pada sore hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang bilang. Nabi satu ketika lihat ada seorang laki-laki tangannya pecah-pecah bengkak. Nabi kemudian bertanya, wahai sahabatku, apa yang membuat tanganmu bengkak seperti ini? Apa kata orang itu? Ya Rasul, saya ini habis motong-motong kayu, memecahkan batu. Untuk saya jual, memberikan nafkah buat anak istri saya. Nabi pegang tangan orang itu, Nabi cium itu. Lalu Nabi mengatakan, hadihi yadun la tamassuhun nar. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Tangan orang yang bekerja karena Allah. Untuk memberikan itu. Bekerja aja dapat pahala, Pak. Apalagi kalau kita beribadah khusus. Ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi niatnya diperbaiki. Maka persoalan niat itu penting. Saking pentingnya niat, maka di dalam hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis, yang pertama kali dibahas, itu niat. Apa buka Riyadhus Shalihin? Bab yang pertama apa? Ikhlas. Babul ikhlas. Nah di dalam ikhlas itu ayat apa hadis yang pertama? Tentang innamal a'malu bin niyah. Hampir sebagian besar kitab-kitab hadis itu memulai dengan hadis tentang niat. Yang kedua, berkumpul dengan orang soleh. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang nggak soleh, akan terpengaruh. Innal qarina bil muqarani yaqtadi. Teman itu akan mengikuti yang ditemani. Bapak berteman dengan pemabuk, lama-lama ikut mabuk, Pak.
Betul Pak ya? Berteman dengan orang yang pandai besi. Kira-kira kena baunya nggak Pak? Ini pandai besi, tukang las nih, tukang las. Anda berteman dengan dia misalnya. Kira-kira kena bau las nggak? Badan kita bau besi Pak. Nah sama, kalau kita berteman dengan orang soleh, minimal kita dapat berkahnya, dapat doanya. Makanya salah satu yang diperintahkan oleh Nabi adalah supaya kita istiqomah dalam kehidupan kita, dalam kebaikan kita. Anda berteman dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Siapa yang bilang? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Shadiqin. Orang-orang yang benar imannya, orang yang jujur yaitu orang yang saleh. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi ini ayat 28 yang sering kita baca setiap malam Jumat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Ini ayat ini meskipun turun kepada Nabi, tetapi perintahnya adalah kita disuruh untuk bersabar dengan orang-orang yang mengajak orang kepada Allah. Wasbir nafsaka. Ya Nabi, sabarlah atau sabarkanlah dirimu ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama mereka yang mengajak kepada Allah. Maksudnya orang-orang soleh. Artinya bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, kita harus sabar bergaul dengan mereka. Kenapa harus sabar Pak? Dinasihatin terus? Bapak kalau dengan orang soleh nasihatin terus nggak Pak? Ada orang kalau nasihatin sabar nggak? Ada yang kesel? Setiap hari saya dinasihatin terus nih, kesel juga kan? Tetapi dengan orang seperti itu yang mengajak kita kepada kebaikan, kita sabar bersama mereka. Dan itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Baik pada saat sore hari atau malam hari, pagi hari, petang hari, yang mereka itu adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini memerintahkan kita, kalau kita ingin istiqomah dalam amal kebaikan kita, maka berkumpul dan bergaul dengan orang soleh. Bukan berarti kita dilarang bergaul dengan orang tidak soleh. Kita bisa bergaul dengan mereka, ajak mereka untuk menjadi soleh. Jangan kita yang terpengaruh oleh mereka menjadi tidak soleh. Dan yang terakhir, seperti yang diajarkan oleh Nabi, kalau Anda ingin berubah, berdoa. Berdoa memohon keteguhan hati kepada Allah, dan inilah senjatanya kita. Dan Nabi sudah ajarin. Kalau kita diperintahkan berdoa, Nabi ajarin doanya. Mana tuh doanya? Ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang dari masih kecil itu sudah mengabdi kepada Rasul. Dan beliau termasuk 7 periwayat hadis dari generasi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Termasuk Anas bin Malik. Kalau kita urut, yang banyak meriwayatkan hadis pada zaman sahabat itu ada 7. Pertama Abu Hurairah, itu grade-nya grade 1, grade 1, grade 1. Artinya tingkatan pertama. Kenapa? 5.000 hadis lebih diriwayatkan dari Rasul. Yang kedua, baru Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas, Siti Aisyah, kemudian Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri, yang berikutnya adalah Jabir bin Abdullah. Itu ada 7 orang. Nah, salah satunya Anas bin Malik. Kata Anas, dia menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kata Anas, yuksiru an yaqula, dia banyak mengatakan atau berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-bolakan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dini. Terus berada di jalan agamamu dan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah. Ini doanya. Hafal Pak ya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Pakai supaya kita istiqomah, karena ini istiqomah maunah atau anugerah dari Allah Pak.
Bapak ini datang ke sini bukan karena Bapak punya kekuatan untuk datang, karena Allah kasih istiqomah. Kalau Allah nggak kasih, belum tentu. Karena hati ini terbolak-balik. Kadang-kadang saya nggak mau, males. Tapi kalau seandainya kita berdoa kepada doa ini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-bolakan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku menjalankan agamamu, termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang kau perintahkan untuk dihadiri. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa datang ke sini. Fakultu ya Rasulullah, lalu aku berkata, wahai Rasul, amanna bika wa bima ji'ta bi, kami beriman kepada engkau dan kepada apa yang kau bawa, yaitu Al-Quran. Fal takhafu alina, apakah dengan iman kami engkau khawatir wahai Rasul? Rasulullah masih khawatir dengan sahabat-sahabatnya, Pak. Padahal sahabat ini imannya itu melebihi iman kita. Kalau ditimbang iman kita dengan imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, nggak sebanding. Satu butir imannya para sahabat Nabi dengan apa yang kita lakukan seumur hidup kita nggak bisa menyamai iman para sahabat-sahabat Nabi. Maka kita nggak boleh mencela para sahabat Nabi. Kenapa? Ashabi kan nujum, kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Dibandingkan dengan iman kalian nggak seberapa. Bisa nggak kita membandingkan diri kita dengan Abu Bakar As-Siddiq? Bisa nggak, Pak? Abu Bakar As-Siddiq satu ketika pernah pada saat berkumpul Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk mendanai perang Tabuk? Apa kata Abu Bakar? Saya Rasul. Saya sedekahkan semua harta saya untuk membiayai perang Tabuk. Ada nggak orang sini begitu, Pak? Semua hartanya. Kenapa berani? Abu Bakar imannya kuat. Lalu tanya, apakah engkau meninggalkan sedikit pun untuk keluargamu ya Abu Bakar? Al tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar, kata Nabi. Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasul. Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Itu imannya kuat. Makanya Nabi masih khawatir dengan imannya para sahabat. Itu bayangkan. Kata Anas bin Malik, apakah engkau khawatir ya Rasul dengan iman kami? Kami beriman kepada engkau, kami beriman kepada yang dibawa oleh engkau, Al-Quran. Naam. Ya. Kenapa? Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Karena hati itu di antara dua jari, usbu'ain. Usbu itu jari, dia dua jari. Di mana? Di antara jari-jari Allah. Allah bisa gerakin gini aja. Bisa jadi amal Anda bagus. Pas saat ketika mau meninggal, su'ul khotimah. Na'udzubillah. Bisa jadi. Dan itu banyak terjadi. Ceritanya banyak, Pak, kalau cerita tentang itu. Barsiso contohnya. Ya kan? Apa lagi tuh? Banyaklah sampai sumpah. Bal'am. Ceritanya banyak tuh. Kalau kita belajar, baca kitab Mukhtasar, Tazkiratul Qurtubi itu, karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu ceritain. Atau baca langsung buku aslinya. Tazkirah Ahwalul Maut wa Umurul Akhirah wa Ahwalul Akhirah, itu ada cerita-cerita tentang seperti itu. Banyak orang yang awalnya bagus tapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah karena hati berubah-ubah. Maka kata Nabi, hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah bisa gerakin aja. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikan jari tersebut kaifa yasha, bagaimana dia kehendaki. Maka salah satu cara adalah kita minta sama Allah supaya hati kita ditetapkan dalam agama Allah dan supaya kita diberikan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau istiqomah kita lakukan, kata malaikat, wala takhafu wala tahzanu. Enggak usah khawatir, enggak usah bersedih. Malaikat rahmat dan malaikat itu akan mendampingi kita pada saat ketika kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Kita bersama-sama bisa menjalankan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan supaya diberikan istiqomah di dalam menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.